Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sabarudin LB. Ya, selamat datang di channel Sabar Ngoding. Nah, di channel ini kita akan membahas tentang pemrograman berbasis web ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya memahami dasar-dasar pemrograman. Kemudian kita akan belajar tentang framework ya, salah satunya framework CodeIgniter, dan kita akan belajar tentang dasar framework CodeIgniter ya. Yang kita pelajari adalah CodeIgniter versi 3. Nah, di dalam CodeIgniter ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana strukturnya, kemudian teknologi apa yang diterapkan pada CodeIgniter ini. Nah, setelah nanti kita belajar tentang pengenalan CodeIgniter dan strukturnya, kemudian bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara menerapkan framework CodeIgniter ke dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi nanti kita akan belajar di situ. Kita akan mengupas tuntasnya ya. Jadi setelah nanti kita sudah mengetahui bentuknya, kemudian dasar-dasarnya, bagaimana cara penerapannya, setelah itu nanti kita akan mencoba membuat salah satu web sederhana ya, web sederhana sebagai tugas akhir kita. Nah, itu ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa juga like and subscribe dan share kepada teman-temannya ya. Dukung terus channel ini agar channel ini bisa berkembang dan semangat untuk membuatkan tutorial untuk kita para pemula ya. Jadi di sini sangat dasar ya. Kita akan membahas tentang CodeIgniter versi 3. Nah, apa itu CodeIgniter? Dan siapa pembuatnya? Kemudian apa tujuannya? Kan begitu. Nah, selama ini kita tahu bahwasanya CodeIgniter itu adalah framework PHP kan gitu. Nah, tapi kita mungkin belum tahu ya, ataupun belum banyak yang membahas tentang apa itu CodeIgniter, siapa pembuatnya, kemudian apa tujuan CodeIgniter. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, apa itu CodeIgniter? CodeIgniter merupakan salah satu framework yang banyak digunakan untuk membuat sebuah aplikasi dan web development berbasis MVC atau yang biasa dikenal model view controller. Nah, CodeIgniter ini digunakan untuk pengembangan website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian siapa pembuat CodeIgniter? Nah, si pembuat CodeIgniter adalah Rick Ellis yang diperkenalkan pada tahun 2006. Sebenarnya CodeIgniter ini sudah lama ada ya, sudah lama ada ya. Jadi pada tahun 2006 itu sebenarnya CodeIgniter sudah diperkenalkan oleh si Rick Ellis. Mungkin pada saat tahun itu ya, ataupun tahun-tahun belakangan belum sefamiliar sekarang kan gitu. Ada sih, mungkin ada yang menggunakan, tapi belum sefamiliar sekarang. Nah, kemudian CodeIgniter ini digunakan sebagai alat ya, kalau saya menyebut itu alat untuk pengembangan baik itu aplikasi ataupun web ya, untuk pemrograman PHP. Nah, apa tujuan CodeIgniter kan gitu. Kita sudah tahu apa itu CodeIgniter, kemudian siapa pembuatnya. Sekarang apa tujuan dari CodeIgniter itu? Nah, tujuan CodeIgniter itu adalah
untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan menyelesaikan proyek. Kemudian, koordinator dikenal sebagai platform yang ringan sehingga tidak memakan banyak tempat di resource. Nah, kemudian selain itu, framework satu ini bersifat open source, di mana developer dapat menggunakan dan mengunduhnya secara gratis. Nah, itu dia. Tujuan dari coordinator ini adalah dia mempermudah pengembangan dan menyelesaikan proyek secara cepat, kan gitu. Nah, kemudian coordinator ini sebuah platform yang sangat ringan, sehingga dia tidak banyak memakan memakan resource itu di web itu ya, penyimpanannya sedikit. Kemudian framework ini dia bersifat open source, artinya open source ini bebas pakai, tidak dipungut biaya untuk mendownload ataupun menggunakan coordinator ini atau framework ini. Sebenarnya coordinator itu ada berapa sih bangan gitu. Nah, untuk PHP, kalau untuk yang saya ketahui sendiri ya, kalau framework untuk PHP itu ya ada banyak ya. Ada Ying, ada coordinator 3, 4, kemudian ada Laravel. Sekarang Laravel aja udah versi 10. Nah, kalau yang saya ketahui itu, nah yang biasa umum dipakai kan gitu. Mungkin developer lain mungkin ada yang memakai yang dari yang tidak ada yang saya sebutkan tadi itu, mungkin ada yang dipakai oleh si developer lain kan gitu. Nah, cuman kalau yang untuk biasa-biasa itu yang dipakai oleh para developer itu yang ini coordinator sama Laravel gitu. Nah, selanjutnya nah, kita tadi membahas tentang struktur di coordinator itu adalah dia menerapkan MPC atau Model View Controller. Nah, sekarang apa itu MPC gitu? Nah, MPC atau Model View Controller itu merupakan sebuah pola arsitektur dalam pembuatan sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian. Nah, ingat ya, berarti MPC ini dia arsitektur ataupun struktur untuk membuat sebuah aplikasi maupun website. Nah, tapi dia dipisah menjadi 3 kode bagian ya, menjadi 3 bagian. Ada dia nanti model, ada view, dan ada controller. Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, M atau model kan gitu. Nah, bagian pertama itu ada M atau model, bagian yang bertugas untuk menyiapkan, kemudian mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Nah, berarti dia si model ini, dia pertama harus menyiapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah disiapkan, dia mengatur posisinya bagaimana. Kemudian dia manipulasi dan mengorganisasikan atau mengelompokkan data yang ada di database ataupun di dalam database. Nah, begitu. Kemudian V atau view kan you. Bagian yang kedua itu V atau view, bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI kan itu. GUI. Nah, berarti dia begini. Setelah dikelompokkan data yang ada di dalam database atau diorganisasikan oleh si model, kemudian data yang ada di dalam database itu akan ditampilkan dalam bentuk GUI atau graphical user interface. Nah, dikirim tuh, ditampilkan oleh kepada si user kan gitu. Website ini nanti menampilkan. Nah, apa yang ditampilkan? Data yang ada di dalam database tersebut. Nah, begitu. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, C atau controller, bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung.
Nah, di sini nih harus kita juga pahami ya. Kalau saya bilang peran terpenting itu adalah peran si controller. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia uh, bertugas ya. Di ini pun dia masuk, di model pun dia masuk, ke view pun dia masuk. Nah, model tadi bisa menampilkan data ke view itu ataupun mengirim data ke view itu. Nah, berdasarkan uh, harus ada jembatan ya, harus ada jembatan yang namanya kita anggaplah itu jembatan controller kan gitu. Kalau tidak ada si controller ini, si model tidak akan bisa mengirimkan data ke view kan gitu. Tidak bisa menampilkan, si view pun tidak bisa menampilkan apa yang ditampilkan kan gitu. Karena tidak ada penghubung atau jembatan. Nah, jadi dengan adanya controller ini, nah, si controller mengatur si model. Nah, bagaimana maunya si model ini? Dihubungkan dulu ke model, data apa yang nanti dimasukkan di situ. Kemudian disimpan di dalam model. Kemudian si model ini, kemudian si controller ini, maaf ya, kemudian si controller ini akan mengatur juga bagaimana bentuk yang harus ditampilkan oleh si view dari model ini, data yang ada di model ini ataupun dalam database, apa yang akan ditampilkan si view. Nah, controller inilah yang mengatur nanti di situ ataupun menghubungkan gitu ya. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui tiga bagian dari MPC itu ataupun dari ya gitulah MPC itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja MPC, model view controller itu? Nah, yang pertama proses pertama adalah view akan meminta data untuk ditampilkan dalam bentuk grafis kepada pengguna. Kemudian yang kedua, permintaan tersebut diterima oleh controller dan diteruskan ke model untuk diproses. Nah, ini dia penjelasan yang tiga tadi ya. Kemudian yang ketiga, model akan mencari dan mengolah data yang diminta di dalam database. Setelah data ditemukan dan diolah, model akan mengirim data tersebut kepada controller untuk ditampilkan di view. Nah, berarti dia gini. Nah, si view dia meminta kan gitu, meminta data yang akan ditampilkan. Nah, begitu. Dalam bentuk grafis ataupun GUI tadi. Kemudian yang selanjutnya permintaan tersebut diterima oleh si controller. Jadi si view ini meminta data akan ditampilkan itu kepada controller. Kemudian si controller menerima dan meneruskan ke model untuk diproses. Kemudian si model, setelah sampai ke model, si model akan mencari dan mengolah data yang diminta di dalam database. Nah, begitu ya. Setelah data ditemukan dan diolah, model akan mengirim data tersebut kepada controller untuk ditampilkan kan gitu. Nah, jadi setelah si model ini mengolah datanya dan mendapatkan datanya, kemudian si model akan mengirimkan data tersebut kepada controller. Nah, ini loh yang dipesan tadi, ini loh yang di request tadi kan gitu. Nah, kepada si controller. Nah, ibaratkan si controller ini dia sebagai pelayan ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelayan restoran. Kemudian si view adalah pelanggan. Kemudian si model inilah sebagai koki. Nah, si model si ketika datang si pelanggan kan gitu kan, pelanggan memesan makanan, misalnya nasi goreng kan gitu, nasi goreng seafood. Nah, kemudian si pelanggan tadi memesan kepada si pelayan atau si controller. Setelah si controller mencatat semua data yang pesanan yang diminta oleh pelanggan, baru si controller menghampiri atau ke dapur menyampaikan kepada si model, ini loh yang dipesan tadi nasi goreng seafood. Kemudian si model inilah yang nanti dia gini,
menyiapkan apa yang diminta tadi kan gitu, mulai dari memasak, mensajikan kan gitu kan. Nah, setelah si model tadi sudah siap memasak, nah kemudian si model tadi mengatakan pada si pelayan, udah siap loh pesanan tadi, nasi goreng siput tadi. Nah, kemudian si pelayan tadi ataupun controller memberikan kepada si pelanggan ataupun CPU yang mesan tadi. Nah, ini loh nasi goreng siput yang kamu pesan tadi ataupun data yang dipesan oleh view tadi. Nah, begitu dia cara menjelaskan, cara menerjemahkannya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau contoh sederhananya seperti itu. Jadi si view ini memesan kepada controller, kemudian controller ini menyampaikan kepada si model, model ini mengembalikan controller tadi, model ini mengembalikan ke controller, kemudian si controller mengembalikan lagi ke si view. Nah, kemudian yang kelima, controller akan mengambil data hasil pengolahan model dan mengaturnya di bagian view untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, setelah hasil yang sudah ditemukan, kemudian controller mengambil data hasil pengolahan model. Nah, ini yang tadi ya. Si controller ini mengambil data ataupun nasi goreng yang sudah diolah tadi. Kemudian menyusunnya diaturlah dulu, dirapiin dulu kan gitu kan, biar nggak berantakan. Kemudian di bagian view untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, ditampilkanlah kepada view ini data yang diambil tadi untuk ditampilkan kepada si user kan gitu atau pengguna. Nah, ini dia. Kalau secara strukturnya gambarnya seperti ini. Controller menyusun data untuk ditampilkan sesuai mulai dari sini ya. View menampilkan data yang dikirim dari controller dalam bentuk grafis kan gitu. Kemudian dikirim kepada si controller. Nah, kemudian si controller tadi menyusun data untuk ditampilkan sesuai dengan keinginan pada view. Nah, langsung kedua kan gitu. Mengelola gini. Si view meminta data kepada controller dikirim kan gitu. Kemudian si controller ini menyampaikan kepada si model untuk mengelola data tadi yang diminta oleh user kan gitu ke dalam database. Nah, dimintalah kan gitu, si model ini menyiapkan. Setelah disiapkan baru dikirim lagi ke controller, udah siap loh. Nah, gitu. Kemudian si controller ini menyusun data untuk ditampilkan sesuai dengan keinginan view tadi. Barulah dikirim ke view lagi tab. Nah, si view lah menampilkan data yang dikirim dari controller dalam bentuk grafis agar si user atau pengguna bisa membaca. Nah, begitu. Nah, kemudian ada setelah kita tadi membahas cara kerjanya ya, kemudian ada manfaat InVisi. Apa sih manfaat InVisi itu kan gitu, ataupun model view controller itu manfaatnya apa kan gitu. Nah, yang pertama manfaatnya itu adalah proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Nah, dia bisa secara cepat, kemudian dia mengurangi, seharusnya kita banyak konfigurasi pada PHP native itu. Kalau dengan framework ini ataupun kode igniter ini atau MPC ini, kita tinggal cuman mengisi apa yang kita butuhkan, semua tata letaknya itu udah diberikan kan gitu, tinggal isi aja. Nah, kemudian yang kedua, penulisan kode menjadi lebih rapi. Nah, di dalam MPC ini ataupun kode igniter ini, kita membuat kodenya itu dia begini, rapi, mudah dibaca dan tidak berantakan ya. Sama aja sih rapinya gitu. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan testing dengan lebih mudah. Nah, setelah jadi aplikasinya, kemudian kita bisa melakukan testingnya lebih mudah, dan kalau interface-nya itu lebih enak dipandang gitulah gitu ya. Kemudian perbaikan bug atau error lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, perbaikan bugnya itu lebih cepat untuk diselesaikan karena kenapa? Ya begini, kalau kita misalnya
ada error ya, di program kita itu ada error enggak ataupun dia codingannya enggak error, tapi codingannya tampil tuh tidak sesuai dengan keinginan kita kan gitu. Nah, kita mungkin salah penerapan kodenya. Kita bisa baca dokumentasi dari si kode igniter. Nah, misalnya gini, saya maunya ada nanti fitur tambah data. Ketika saya klik, rupanya dia menghapus. Nah, itu kan tidak sesuai dengan keinginan kita, karena keinginan kita tadi dia maunya harus dia tambah, bukan yang kita maksud itu kan tambah data, bukan menghapus kan gitu. Nah, berarti itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin salah penerapan kodenya kan gitu atau programnya. Jadi kita bisa mengatasi itu dengan cepat dengan cara membaca dokumentasi yang ada di kode igniter kan gitu. Kemudian yang kelima, mempermudah pemeliharaan. Nah, maksudnya mempermudah pemeliharaan ini tuh begini. Yang pertama, dia gratis. Yang kedua, dia strukturnya itu tidak membingungkan si pengguna ataupun si program kan gitu. Misalnya programmer A, programmer B, programmer C. Nah, si programmer A ini membuat program, kemudian berhasil lah kan gitu. Kemudian ada pengembangan, nah atau pemeliharaan. Nah, tanpa diajari pun si program B, pemrograman si programmer B ini udah tahu dia. Nah, karena bahasanya itu ataupun codingannya itu mudah dipahami, ya. Nah, begitulah dia teman-teman. Kalaupun ada nanti saran ya, kalaupun nanti ada saran, ada yang membingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian kalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Nah, kalaupun ada masukan boleh dikirim via komentar ya. Nah, cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Pembahasan tentang dasar kode igniter ya. Nanti besok kita akan ataupun pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara instalasi ataupun menggunakan kode igniter ini ke dalam program bahasa pemrograman PHP ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan pada penjelasan materi kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe dan share kepada teman-temannya agar teman-temannya tahu di sini kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.